Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan serta sebelumnya, tiba-tiba si ratu bertanya dengan nada sedikit khawatir. Chu Feng, apakah kamu akan menggunakan tebasan ke-8? Tanya si ratu. Itu karena, menggunakan Earthen Tabu Firmament Slash bukan masalah kecil. Persyaratan yang ada pada tubuhnya ini, itu benar-benar sangat sulit. Dengan kultivasi dan tubuh Chu Feng saat ini, dia sudah akan menerima sedikit dampak dari menggunakan tebasan ke-7. Jika dia menggunakan tebasan ke-8, dia pasti akan menerima dampak yang besar. Jika aku ingin mengalahkannya sepenuhnya, aku harus menggunakan tebasan ke-8, jawab Chu Feng sambil mengangguk. Bahkan ketika menghadapi bahaya akibat dari tabu Earthen Slash Firmament, Chu Feng masih harus terus melepaskan tebasan ke-8. Untuk mengalahkan Wang Qiang, dia harus melepaskan tebasan ke-8. Dengan demikian, mata Chu Feng segera menyipit, lalu kilat mulai mengalir melalui matanya. Bintik-bintik dingin di tatapannya tumbuh semakin padat. Akhirnya, kekuatan bela diri di tubuhnya mulai berubah, dan dia dengan eksplosif berteriak. Ke-8, teriak Chu Feng. Berhenti, aku mengakui kekalahan, teriak Eyang Qiang. Namun sebelum Chu Feng bisa melepaskan tebasan ke-8, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Memalingkan pandangannya ke arah sumber suara, itu sebenarnya adalah suara Wang Qiang. Pada saat ini, Wang Qiang memiliki kulit pucat. Dia tidak hanya melambaikan lengan baju dan menghancurkan tabu bumi ametis bis, tapi dia bahkan memegang bendera putih di tangannya, dan melambaikannya tanpa henti. Aku mengakui kekalahan, aku mengakui kekalahan. Hai, berhenti berkelahi. Kamu menang, apakah itu cukup? Wang Qiang melanjutkan. Pada saat ini, semua orang dibuat terpana. Bahkan Chu Feng sendiri tertegun. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa, ketika pertempuran telah mencapai intensitas ini dan menjadi sesengit ini, Wang Qiang tiba-tiba saja mengakui kekalahannya. Bagi para kultivator, mengakui kekalahan adalah sesuatu yang mereka sendiri akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukannya. Itu karena, itu adalah perilaku yang memalukan. Bagi banyak orang, mereka lebih suka menanggung risiko mati dalam pertempuran daripada mengakui kekalahan. Namun anehnya, Wang Qiang ini jelas-jelas tidak memiliki tingkat kematian dalam pertempuran. Namun kenapa dia sudah mengakui kekalahan? Selanjutnya, dia mengatakannya dengan santai. Kerumunan tidak punya pilihan selain menatap tanpa percaya pada tindakannya yang tak tahu malu itu. Tuan kecil ini, bukankah dia agak tidak tahu malu? Sebelumnya dia berbicara tentang membunuh Chu Feng. Namun sekarang, dia benar-benar mengakui kekalahan, ucap orang-orang. Pada saat ini, ada orang-orang yang tidak dapat terus menonton dan mulai mengejek Wang Qiang. Adapun Chu Feng, dia tidak mengatakan apa-apa, dan terus memancarkan penampilan yang sangat santai. Lagi pula, karena dia tidak harus melepaskan tebasan ke-8, dia berhasil lolos dari penderitaan. Selain itu, karena Wang Qiang telah mengakui kekalahannya, maka itu berarti bahwa dia adalah pemenangnya. Untuk dapat memaksa lawannya untuk mengakui kekalahan setelah pertempuran yang sangat intens, ini tampaknya bahkan lebih terhormat daripada mengungkapkan semua kekuatan seseorang, itu hanya untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, Chu Feng sendiri juga tidak memiliki semacam kebencian atau keluhan besar terhadap Wang Qiang ini. Meskipun Wang Qiang memiliki mulut yang sangat tak tahu malu, tapi Chu Feng sebenarnya tidak merasa banyak antipati terhadapnya. Karena itulah, dia tidak berusaha menghina Wang Qiang karena telah mengakui kekalahan. Apa yang kalian semua ketahui? Inilah yang dimaksudkan oleh seorang yang bijak. Pria yang lebih tahu daripada untuk terus bertarung, ketika kemungkinan besar menerima kekalahan saat melawan dia. Lebih jauh lagi, apa yang kita semua inginkan dalam hidup ini. Namun kalian semua, kalian hanya miliki pikiran terus berjuang dan membunuh. Kalian semua benar-benar kekurangan kualitas batin. Ucap Wang Qiang ini yang benar-benar tidak tahu malu.
Itu sudah jelas kalau dialah yang telah menyerukan pertarungan ini di awal, dan juga berbicara tentang membunuh Chu Feng. Namun pada saat ini, dia benar-benar mengalihkan semua kesalahan kepada kerumunan di sekitarnya. Dia menunjukkan penampilan tidak bersalah mutlak, dan bertindak seolah-olah itu semua kesalahan orang lain. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang hanya berpikir tentang berkelahi dan membunuh? Bukan itu kamu sendiri. Mendengar ucapan itu, tentu saja seseorang mulai mengekspos Wang Qiang. Namun meski begitu, Wang Qiang ternyata adalah rubah tua yang licik. Dia melewati perangkap yang diletakkan di hadapannya dan benar-benar mengabaikan orang-orang yang mengeksposnya. Bertindak seolah-olah dia mengurus urusan sendiri, dan Wang Qiang pun berkata, "Tempat seperti apa ini? Ini adalah desa penyegelan kuno." Apa yang desa penyegelan kuno mahiri? Itu tentu saja adalah teknik spiritual. Karena kamu ingin bersaing, maka kita akan bersaing dalam teknik spiritual. Chu Feng, apakah kamu berani ikut berkompetisi teknik spiritual denganku? Wang Qiang menoleh ke arah Chu Feng dan bertanya. Tentu saja dong, bagaimana kamu ingin bersaing? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Yo, kamu benar-benar takut dengan apapun. Bahkan kamu langsung menerima tantangan aku. Balas Wang Qiang. Melihat Chu Feng menerima tantangannya tanpa ragu sedikit pun, Wang Qiang malah ragu-ragu. Itu sudah jelas, bahwa dia tidak mengharapkan Chu Feng yang memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, itu menjadi percaya diri dengan teknik spiritual juga. Karena aku tidak percaya bahwa aku akan kalah, jadi mengapa aku harus takut? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Ucapan yang sangat baik. Nyalinya besar juga. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya mulai bersorak untuk Chu Feng. Meskipun Chu Feng dan Wang Qiang keduanya sangat kuat, tapi Chu Feng adalah orang yang telah mendapatkan popularitas dari kerumunan. Adapun Wang Qiang, dia menjadi sangat tidak populer dengan mereka. Maka secara praktis semua orang merasa pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka merasa antipati kepada Wang Qiang. Namun untuk Chu Feng, mereka hanya merasakan apresiasi dan kekaguman. Untuk berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan, bahkan jika Chu Feng kentut sekarang, orang-orang masih akan berpikir bahwa kentutnya itu sangat aromatik. Namun seperti halnya Wang Qiang, terlepas dari apa yang dia lakukan, orang-orang masih akan membencinya. Ini adalah perbedaan status antara Chu Feng dan Wang Qiang di hati kerumunan di sekitarnya. Sudah sangat baik. Karena kamu sangat percaya diri, mari kita bergabung dan bersaing dalam sesuatu yang sulit. Lihatlah, langit sudah cerah sekarang. Ujian kedua desa Siling kuno akan segera dimulai. Mari kita bersaing dalam menentukan siapa yang bisa melewati ujian, dan memasuki desa penyegelan kuno terlebih dahulu. Bagaimana menurut kamu? Saran Wang Qiang. Baiklah, mari kita lakukan itu, jawab Chu Feng tanpa tergesa-gesa. Tidak, itu belum, seru Wang Qiang. Namun tepat setelah Chu Feng menyetujuinya, Wang Qiang tiba-tiba mulai melambaikan tangannya. Apa yang salah sekarang? Tanya Chu Feng. Jadi sebenarnya, kompetisi seperti itu tidaklah sulit. Karena kita akan pergi bersaing, mari kita tingkatkan kesulitannya sedikit, kata Wang Qiang. Bagaimana kamu berencana untuk meningkatkan kesulitannya? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Wang Qiang sengaja membuat hal-hal sulit baginya, tetapi Chu Feng sangat tertarik mengetahui trik apa yang direncanakan untuk digunakan Wang Qiang ini. Chu Feng adalah seseorang yang bisa mengadopsi langkah-langkah yang sesuai untuk situasi apapun. Dengan demikian, terlepas dari trik apa yang mungkin dimiliki Wang Qiang, Chu Feng masih akan menerima tantangannya tanpa ragu-ragu. Itu karena, semuanya ada dalam kendali Chu Feng. Karena kita akan bersaing, maka tentu saja kita perlu menambahkan beberapa taruhannya, kata Wang Qiang. Taruhan ya, mungkinkah kamu ingin mempertaruhkan hidup kamu dengan aku? Tanya Chu Feng. Bertaruh dengan kehidupan, apakah kamu berpikir bahwa itu mudah bagi orang tuaku yang telah melahirkan aku? Tanpa alasan atau sebab, kamu mulai bertaruh dengan hidup kamu. Apakah kamu tahu, bagaimana tidak sopannya itu bagi orang tua kamu? Wang Qiang dengan datar menolaknya. Tiba-tiba saja,
seseorang berkata dengan mengejek. Dari cara aku melihatnya, kamu tidak berani mempertaruhkan hidup kamu, teriak seseorang. Omong kosong, apa yang aku Wang Qiang tidak berani lakukan? Teriak Wang Qiang membantahnya. Karena kamu berani, mengapa kamu tidak mempertaruhkan hidupmu dengan Chu Feng? Itu benar, bukankah kamu datang untuk melunasi hutangmu dengannya? Jadi, mengapa kamu menjadi takut pada akhirnya? Seketika, banyak orang mulai bertanya-tanya. Bodoh, kamu semua, apa yang bisa kamu ketahui? Ya, hidup ini sangat berharga. Itu dianugerahkan kepadamu oleh surga. Itu adalah sesuatu yang terbentuk dari kerja keras orang tuamu. Maka dari itu, kita bisa untuk tidak menggunakannya sebagai taruhan. Karena kalau tidak, itu akan menjadi aib yang besar, dan itu sangat bertentangan dengan kehendak surga. Jika melakukan itu, maka kamu akan mengecewakan dunia dan orang tuamu, bantah Wang Qiang. Kalau begitu, bagaimana rencanamu bertaruh? Tidak ada salahnya menyuarakan saran kamu, kata Chu Feng. Karena kita akan melakukan taruhan, maka kita harus bertaruh dengan jumlah yang besar, jawab Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan kotak giok seukuran telapak tangan dari kosmos saknya. Itu harta karun, seru orang-orang. Ketika mereka melihat kotak giok, tatapan semua orang, bahkan termasuk Chu Feng juga mulai bersinar. Itu karena, kotak batu giok ini sangat indah. Memancarkan cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah, dan juga ditutupi sepenuhnya dengan rune dan simbol. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu terdiri dari jenis bahan khusus, dan kemudian memiliki tempat spiritual yang kuat, serta tempat pembentukan formasi spiritual yang kuat di atasnya. Tidak menyebutkan apa yang mungkin ada di kotak batu giok itu, bahkan hanya kotak batu giok itu sendiri saja, itu adalah barang yang sangat berharga. Di dalam kotak batu giok ini, itu adalah harta keluarga aku. Aku gunakan ini untuk bertaruh dengan kamu, ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia membuka kotak giok itu. Ketika orang banyak melihat ini, semua tatapan mereka terfokus sepenuhnya pada kotak giok itu. Mereka semua mencoba menebak apa sebenarnya harta di kotak batu giok itu, dan benda apa yang dimasukkan di dalam kotak batu giok seperti itu. Oh surga, ini sebenarnya hanya sampah, ucap orang-orang. Ketika Wang Qiang membuka kotak giok, semua yang hadir buru-buru menutupi mulut dan hidung mereka, dan mulai mengutuk berulang kali. Terlepas dari hal macam apa yang terkandung dalam kotak giok itu, dan saat kotak giok itu dibuka, bau yang beberapa ratus kali lebih kuat daripada kotoran pun dipancarkan darinya. Dalam sekejap, baunya menutupi seluruh wilayah ruang ini. Bau itu sangat sulit ditolak, dan itu sudah jelas melampaui imajinasi semua orang. Mereka yang memiliki resistensi tinggi, mereka mampu menanggung bau itu. Adapun mereka yang resistannya rendah, mereka pun mulai berteriak dan mulai muntah di tempat. Harus dikatakan bahwa kekuatan destruktif dari bau ini sangat kuat, dan bahkan banyak dari spiritualis dunia jubah emas tidak dapat menahannya. Adapun bau yang memuakkan yang bahkan tidak dapat ditentang oleh banyak spiritualis dunia ini, itu berasal dari item di dalam kotak giok itu. Benda itu hanya seukuran kuku. Bentuknya lonjong, dan memiliki warna hitam pekat. Yang terkandung di dalamnya adalah banyak item yang tidak diketahui, yang akan membuat seseorang merasa jijik tak terlukiskan saat melirik mereka. Jika seseorang tidak melihatnya dengan hati-hati, maka ia masih akan bisa menahan perutnya. Namun jika seseorang melihatnya dengan lebih hati-hati dan tidak peduli bagaimana orang-orang melihatnya, maka hanya satu kesimpulan yang bisa dicapai. Yaitu, benda itu terlihat persis seperti pil yang mirip kotoran kelinci. Itu benar, ini pasti pil kotoran kelinci. Bahkan jika itu bukan dari kelinci, itu masih akan menjadi kotoran dari hewan kecil lainnya. Ada apa dengan omong kosong ini? Bahkan pil itu lebih busuk daripada omong kosongnya sendiri. Dengan omong kosong bau ini, kamu benar-benar menyatakannya sebagai harta keluarga kamu. Siapa yang sedang ingin kamu bodohi? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu malu? Kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani dan moral. Kamu seharusnya dihukum mati.
Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya. Namun di sepanjang hidup aku, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu, ucap orang-orang. Dalam sekejap, semua jenis kutukan mulai beresonansi melalui wilayah ini tanpa henti. Semua orang merasa bahwa mereka telah ditipu oleh Wang Qiang. Itu karena, itu sama sekali bukan harta keluarga sama sekali. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menyengat daripada tinja. Dasar bodoh. Ini adalah harta-harta keluarga aku, dan ini adalah harta yang sangat berharga. Bagaimanapun juga untuk menaikkan taruhannya, maka aku akan bersedia menggunakannya sebagai taruhan aku hari ini, ucap Wang Qiang menjelaskan. Harta yang tak ternilai kentutmu. Itu hanya sebongkah kotoran. Seseorang dengan segera mengumpat Wang Qiang. Kalian salah. Ini bukanlah sebongkah kotoran. Wang Qiang membantah. Kalau begitu, beritahu kami apa itu sebenarnya. Seseorang bertanya. Ini adalah sepotong kotoran, jawab Wang Qiang. Wang Qiang berbicara dengan ekspresi dan nada yang serius. Kamu mendengarnya kan? Bahkan dia sendiri mengakuinya. Kamu benar-benar tak tahu malu tak tertolong. Kamu benar-benar mengeluarkan sepotong kotoran untuk digunakan sebagai taruhan dalam pertaruhan. Di dunia ini, apakah ada orang yang lebih tak tahu malu daripada kamu? Ketika mereka mendengar bahwa Wang Qiang benar-benar mengakui bahwa itu adalah kotoran, semua orang mulai mengejeknya lebih kejam. Dasar bodoh. Meskipun ini sepotong kotoran, tapi kotoran ini bukan sembarang kotoran. Ini adalah kotoran dari penguasa zaman kuno, dan ini adalah kotoran organisme. Apakah kamu tahu, apa itu kotoran organisme zaman kuno? Mereka adalah organisme yang tahu bagaimana mengolah, dan seolah-olah itu adalah sifat mereka. Mereka sangat kuat, bahkan kotoran itu mengandung energi alam. Adapun untuk sepotong kotoran aku ini, dia di sini telah diperbaiki melalui kondensasi yang tak terhitung jumlahnya dari potongan kotoran lainnya. Itu adalah Raja Kotoran. Meskipun itu pada akhirnya adalah sepotong kotoran, tapi kotoran itu mengandung energi alami yang tak terbatas, dan bahkan lebih berharga daripada keanehan alam itu sendiri. Setelah mengambilnya, maka tidak hanya kamu, bahkan itu dapat membantumu kembali mencapai terobosan. Bahkan mungkin memberimu kesempatan untuk menerobos ke setengah kaisar bela diri, dan bahkan bisa menjadi kaisar bela diri, kata Wang Qiang. Cukup dengan sampahmu itu, aku belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Itu benar, bahkan jika kamu ingin pamer kamu harus tahu bagaimana caranya untuk pamer. Kamu bahkan menyebut-nyebut organisme kuno yang tidak dikenal, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita adalah sekumpulan orang bodoh? Dan untuk kaisar marsial, itu hanyalah omong kosong, teriak orang-orang. Karena tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Wang Qiang, dan kutukan ke arahnya menjadi lebih dan lebih intens. Mendesah. Tidak salah untuk menjadi bodoh. Karena bagaimanapun juga, untuk orang baik menjadi bodoh dan sombong, itu adalah hal yang sangat menakutkan, balas Wang Qiang. Sambil memegang kotoran di tangannya, Wang Qiang menunjukkan ekspresi lain saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tepat pada saat ini ketika semua orang mengutuk Wang Qiang, mata si ratu tiba-tiba mulai bersinar terang. Segera, dia berteriak dengan khawatir. Wah, Chu Feng, item itu memang harta karun. Seru si ratu. Aku juga memperhatikannya, balas Chu Feng. Chu Feng menyatakan persetujuannya dengan kata-kata si ratu. Terlebih lagi, pada saat ini dia sangat bersemangat. Chu Feng yang memiliki mata surgawi, itu dapat menentukan dengan sekali pandang bahwa barang seperti kotoran kelinci ini benar-benar harta karun. Namun yang terpenting adalah itu bukan harta karun biasa. Seperti yang dikatakan Wang Qiang, ini adalah harta yang mengandung sejumlah besar energi alam. Betul sekali. Dengan kata lain, ini adalah sumber daya kultivasi, dan bahkan sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Chu Feng merasa bahwa berdasarkan jumlah energi bela diri yang dia butuhkan untuk mencapai terobosan sekarang, jika dia mengambil harta ini dan memperbaikinya, maka sangat mungkin dia akan dapat mencapai terobosan.
Bahkan jika dia tidak berhasil mencapai terobosan, maka dia tidak akan jauh dari terobosan. Di mana tepatnya dia mendapatkan item ini? Dengan hanya satu pil kecil itu saja, itu sudah berisikan sejumlah besar energi. Pikir Chu Feng yang terkejut sekaligus senang. Pada saat yang sama dia merasa seperti itu, dia juga bertanya-tanya dari mana tepatnya harta ini berasal. Itu karena dia tahu bahwa, meskipun harta karun ini bau dan tidak memiliki penampilan yang indah, itu pasti bukan sepotong kotoran biasa. Kemungkinannya itu adalah semacam keanehan alam, atau bisa juga sebagai objek kuir. Jadi, sementara Wang Qiang benar-benar berbicara omong kosong, barang yang dia ambil pastinya adalah harta yang mengandung jumlah energi yang sangat padat. Ini menyebabkan Chu Feng menjadi ingin tahu, di mana Wang Qiang telah mendapatkan harta ini. Itu tidaklah masalah. Terlepas dari di mana ia memperolehnya, pil bau yang ia miliki di tangannya itu sudah merupakan harta yang sangat langka. Bertaruhlah dengan dia. Terlepas dari apa yang dia ingin kamu pertaruhkan, maka kamu wajib bertaruh dengannya, dan kamu wajib mendapatkan pil itu, kata si ratu. Aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini, balas Chu Feng. Melihat item di tangan Wang Qiang, Chu Feng membuat keputusan dalam hatinya. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan mendapatkan harta berbentuk pil kotoran itu dari Wang Qiang. Chu Feng, mereka adalah orang yang benar-benar terlalu bodoh. Tapi aku percaya, kamu tidak akan sama bodohnya dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Selama kamu bisa mengambil 100.000 manik-manik bela diri ataupun harta senilai 100.000 bela diri manik-manik, maka aku akan gunakan harta yang tak ternilai ini, yang merupakan harta keluarga milik aku untuk bertaruh denganmu. Tiba-tiba saja, Wang Qiang berkata kepada Chu Feng. Apa? Dia benar-benar ingin menggunakan sepotong kotoran bau itu sebagai taruhan setara untuk 100.000 manik-manik bela diri dalam pertaruhan, ini benar-benar terlalu berlebihan. Benar-benar terlalu berlebihan. Chu Feng, itu sudah jelas bahwa si gagap ini telah mempermainkanmu. Kamu tidak dapat mentolerir orang seperti dia. Kamu harus membunuhnya, teriak orang-orang. Mendengar kata-kata itu, sebelum Chu Feng bisa menanggapi, kerumunan di sekitarnya tidak dapat terus menonton, dan benar-benar mulai mendesak Chu Feng untuk melenyapkan Wang Qiang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu, ucap Chu Feng. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng melakukan tindakan yang mencengangkan. Kosmos sak Chu Feng bersinar dengan cahaya, dan 100.000 manik-manik bela diri terbang keluar dari kosmos saknya, dan kemudian jatuh dari langit seperti hujan sebelum mendarat dan melayang di sekitarnya. Oh surga, bahkan Chu Feng benar-benar mengeluarkan 100.000 manik-manik bela diri. Benar saja, anak itu memiliki asal yang luar biasa. Dengan betapa mudahnya dia benar-benar mengeluarkan banyak manik-manik bela diri dengan begitu santai. Untuk menggunakan banyak manik-manik bela diri ini untuk bertaruh dengan sepotong kotoran, apakah dia sangat sombong atau penuh percaya diri? Namun satu hal yang pasti, Chu Feng tidak menempatkan Wang Qiang di matanya, ucap orang-orang. Kegemparan. Pada saat ini, semua orang terpana dengan tindakan Chu Feng. Namun meskipun Chu Feng melakukan hal-hal itu, tapi tidak ada yang merasa bahwa dia juga bodoh. Namun sebaliknya, mereka semua merasa bahwa dia sangat percaya diri, bahwa dia akan memutuskan untuk bertaruh dengan Wang Qiang. Tidak buruk, tidak buruk. Tentu saja aku tidak salah. Kamu tidak seperti mereka, kamu memang tidak bodoh dan benar-benar memiliki cukup mata, ucap Wang Qiang. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar mengeluarkan 100.000 manik-manik bela diri, Wang Qiang tersenyum seperti kaktus yang sedang mekar. Dan itu seolah-olah dia telah mengambil keuntungan yang sangat murah dan kecil. Lihatlah segagap itu, lihat penampilannya yang puas diri yang tak terukur. Sepertinya dia kemungkinan besar tidak tahu, bahwa sepotong kotoran di tangannya sebenarnya adalah harta karun, kata si ratu. Siapa yang tahu, siapa tahu juga orang itu telah menyembunyikan kemampuannya dengan sangat dalam. Bahkan aku tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau tolol. Namun apa yang aku ketahui adalah, bahwa harta di tangannya akan menjadi milik aku, kata Chu Feng dengan keyakinan.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.